Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan mengupas tuntas kembali materi matematika, khususnya mengenai perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Ini merupakan materi untuk jenjang SMP atau MTS kelas 7 semester 1, khususnya mengenai bab bentuk aljabar. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai perkalian bentuk aljabar. Supaya kalian lebih paham, kita langsung praktek ke latihan soal ya. Soal yang pertama, sederhanakan hasil kali bentuk aljabar dari. Nah, di sini ada 4 soal A, B, C, D. Nah, kita akan mencoba menyelesaikannya satu persatu mulai dari yang A. 4 kali 3A ditambah 2. Nah, pada bentuk aljabar, meskipun di sini tidak ada simbol perkalian atau simbol silang ya, itu kan perkalian. Namun, kalau bentuknya seperti ini, 4 kurung buka 3A plus 2, itu sama saja 4 kalikan dengan 3A ditambah 2. Jadi kalau perkalian itu bisa disimbolkan dengan titik, boleh juga seperti ini, kalau pada bentuk aljabar ya. Nah, cara mengerjakannya, kita kalikan satu persatu mulai dari 4 kalikan dulu dengan 3A. Hasilnya, nah kita hitung bilangannya saja. Di sini kan bilangan kali, nah ini kan ini ya 4 kali 3. Berarti hasilnya adalah 12. Karena A-nya hanya ada 1, jadinya ya udah 12A. Kemudian setelah 4 kalikan 3A, kita kalikan juga 4 dengan 2. Jadi 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Nah, namun karena di sini 4-nya kan positif, 2-nya juga positif. Positif kalikan positif hasilnya positif juga kan? Berarti nanti di sini tandanya juga positif atau kita tulis ditambah 8. Nah, ini cara mengerjakan yang A. 12A ditambah 8. Nah, ini jawabannya. Di sini sudah selesai ya, karena kita tidak bisa menghitungnya lagi. Mereka sudah bukan suku yang sejenis, jadi tidak bisa kita hitung. Kita lanjut ke yang kedua. Ada X ditambah 3 kalikan dengan X dikurangi 2. Cara mengerjakannya, kita kalikan satu persatu, mulai dari yang depan dulu. Di sini X kita kalikan semua yang ada di dalam kurung ini. Kemudian kalau sudah, kita kalikan 3 dengan semua yang ada di dalam kurung ini. Konsepnya hampir sama seperti yang tadi, tapi kalau tadi kan di sini bilangannya hanya satu suku ya, hanya satu kan. Nah, kita kalikan bilangan ini dengan semua yang ada di dalam kurung. Nah, namun karena di sini sukunya ada 2, jadi kita kalikan satu persatu mulai dari yang depan dulu, suku yang terdepan yaitu X. Kita langsung coba ya. X kita kalikan dengan X dulu. Nah, X kali X hasilnya adalah X pangkat 2 atau X kuadrat. Kemudian kita kalikan lagi X dengan ini yang di belakang yaitu X kali negatif 2. Karena di sini operasinya adalah pengurangan. Bentar, ini kan pengurangan. Jadi ini kita anggap sebagai negatif. X kalikan negatif 2. Positif, X-nya kan positif. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Terus X kali 2 itu berarti karena di sini tidak ada bilangannya, berarti 1 kan. 1 kali 2 itu kan hasilnya 2. Terus X-nya kan hanya ada 1. Di sini tidak ada X. Jadi hasilnya negatif 2X. Terus selanjutnya kita beralih ke yang 3. Karena X-nya kan udah semua ya. Udah dikalikan semua dengan yang di sini. Nah, kita geser ke 3. Berarti yang pertama 3 kalikan dulu dengan X. Hasilnya adalah plus 3X. Karena mereka positif kalikan positif. Kemudian lagi 3 kalikan dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 6.
Nah, jadi kalau kalian bingung positif sama negatifnya diperoleh dari mana? Nah, kalian itu harus selalu melihat koefisiennya, ini yang di depannya, dia itu positif apa negatif, plus atau min. Kalau plus kita anggap sebagai positif, kalau min kita anggap sebagai negatif. Begitu pula kalau yang depan sendiri. Ini kan di depan sendiri tidak ada tanda negatifnya kan, berarti dia positif. Ini juga sama. Beda dengan yang ini. Kalian lihat yang D ini. Ini kan negatif 2Y, berarti ini negatif. Kalau yang ini, karena tidak ada di depannya, berarti dia positif. Nah, setelah sampai langkah ini, kalian lihat, masih adakah suku-suku yang sejenis? Nah, ternyata ada kan? Coba kalian lihat, mana yang sejenis? Nah, ternyata yang sejenis adalah ini, negatif 2x ditambah 3x. Nah, mereka kan sama-sama memuat variabel x. Nah, jadi mereka sejenis. Karena sejenis, maka kita bisa menghitungnya. Kalau yang x kuadrat kan tidak ada yang sejenis. Berarti kita tulis saja x kuadrat. Terus ini kita hitung. Negatif 2x ditambah 3x. Kita pinjam 2 kursi, dikembalikan 3 kursi. Berarti mengembalikannya lebih apa kurang? Lebih kan? Lebih berapa kursi? 1 kursi. Karena lebih berarti kita tulis tandanya plus. 1 kursi. 1 itu tidak perlu ditulis. Nah, kalau kursi disimbolkan dengan X. Berarti plus X. Nah, kemudian yang negatif 6 ini, kalian lihat ada yang sejenis apa tidak? Kan tidak ada kan? Dia bilangan bulat sendirian. Lainnya kan tidak ada. Nah, berarti karena tidak ada yang sejenis, langsung saja kalian tulis min 6. Nah, terus kalian lihat, masih ada yang sejenis apa berbeda jenis semua? Nah, ternyata berbeda jenis semua kan? Karena berbeda jenis semua, berarti sudah selesai untuk yang B. Sekarang kita lanjut mengerjakan yang C. Nah, untuk yang C, caranya hampir sama seperti tadi. Bedanya kalau ini kan depan dua suku, kalau yang belakang ada 3 suku. Nah, kita urut dari mulai 2x dikalikan semua yang ada di bentuk aljabar ini. Kemudian kalau sudah, kita beralih negatif 1 dikalikan dengan semua yang ada di sini. Nah, urut mulai dari 2x kalikan x dulu. 2x kalikan dengan x, berarti hasilnya 2x pangkat 2. Di sini kan tidak ada, bentar kursornya mana ini? Nah, ini. Ini di sini kan tidak ada angkanya, berarti dia 1. 2 kali 1, hasilnya kan 2. Terus x kali x, hasilnya x pangkat 2 atau x kuadrat. Kemudian kita lanjut lagi. 2x kita kalikan dengan 2y. Nah, bilangannya dengan bilangan. Variabelnya dengan variabel. Bilangannya kan 2 kali 2, hasilnya 4 kan. X kali y. Karena mereka berbeda jenisnya ya. Berarti nanti tetap x, y. X kali y itu x, y. X kali z, ya udah tetap x, z. Nah, tandanya di sini kan 2x-nya positif, 2y-nya juga positif. Positif kali positif, ketemunya positif juga, jadi plus 4xy. Nah, setelah dikalikan dengan 2y, kemudian kalian 2x kalikan lagi dengan negatif 3. Nah, 2 kali 3. 2 kali negatif 3, hasilnya negatif 6. Terus ini ada x-nya, jadi negatif 6x. Nah, ini kan yang 2x-nya sudah semua ya. Sekarang kita tinggal geser ke negatif 1. Kita kalikan dulu negatif 1 kali x. Hasilnya adalah negatif x atau negatif 1x, tapi satunya kan tidak usah ditulis, jadi negatif x. Kemudian negatif 1 kita kalikan lagi dengan 2y. Nah, jadinya negatif kali positif kan negatif. Negatif 1 kali 2, 2. Jadi negatif 2y, tetap ya. Kemudian lagi, negatif 1 kalikan dengan negatif 3. Negatif kali negatif, ketemunya positif. 1 kali 3, jadinya positif 3. Nah, setelah sampai sini,
Kalian lihat mana yang sejenis? 2x kuadrat. Ada yang sejenis apa tidak? Tidak ada kan? Kalau tidak ada kita langsung tulis. Nah, ternyata di sini yang sejenis adalah nih, negatif 6x dikurangi x. Mereka sejenis. Yang tidak sejenis ditulis saja. Ini 2x kuadrat sudah, tinggal plus 4xy. Nah, ini udah ditulis. Tinggal yang ini kita hitung. Negatif 6x dikurangi x. Misalkan x-nya itu apa? Meja ya. Berarti kita pinjam 6 meja. Pinjam lagi 1 meja. Jadi total pinjam 7 meja. Jadi negatif 7x. Terus yang belakang negatif 2y ditambah 3-nya. Karena tidak ada yang sejenis dengan mereka. Kalian tulis saja negatif 2y ditambah 3. Nah, ini kan sudah tidak ada yang sejenis lagi. Karena sudah tidak ada yang sejenis, maka ini jawabannya sudah selesai. Nah, kita tinggal lanjut yang D. Untuk soal yang D, kalian lihat di sini kan ternyata soalnya itu ini ada 3 kali 4x dikurangi 6 dikurangi 2 kali negatif 2y ditambah 3. Berarti cara mengerjakannya kalian hitung yang depan dulu. Ini kan perkalian kan? Sama seperti yang A. Caranya sama seperti yang A ini. Yang depan kalian hitung. Kemudian dikurangi, yang belakang kalian juga hitung. Nah, kita satu persatu ya. Mulai dari yang depan. 3 kali 4x dulu. Hasilnya adalah 12x. Kemudian lagi 3 kali negatif 6. Jadinya positif kali negatif 18. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Ini kan depannya pengurangan. Kita anggap ini sebagai negatif 2 ya. Negatif 2 kali negatif 2y. Hasilnya negatif kali negatif. Positif 4y. Terus lagi negatif 2 kali 3. Hasilnya negatif 6. Nah, kalian lihat mana yang sejenis? Ternyata yang sejenis adalah negatif 18 dengan negatif 6. Nah, yang tidak sejenis kita tulis dulu. Berarti kan di sini 12x. Nah, terus biasanya kalau yang bilangan kan ditulis paling belakang. Jadi ini nanti paling belakang saja. Kita tulis dulu 4y-nya. Plus 4y. Kemudian ini kita hitung negatif 18 dikurangi 6. Hasilnya adalah negatif 24. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan sudah tidak ada yang sejenis kan, berarti ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang kedua. Tentukan hasil dari negatif 2x ditambah 7 pangkat 2. Cara mengerjakannya, ketika kalian menjumpai soal seperti ini kan bentuk aljabar tapi dikuadratkan ya atau dipangkatkan. Nah, caranya gini. Biasanya kalau kalian menjumpai x kuadrat, berarti kan x kali x. Y kuadrat itu sama dengan y kali y. Nah, begitu pula dengan ini. Oh, satu lagi. Misalnya 2 kuadrat. Itu kan berarti 2 kali 2. 4 kuadrat berarti 4 kali 4. Nah, begitu pula ini. Ini juga sama. Karena negatif 2x plus 7 dikuadratkan, ya sudah kita kalikan semua yang ada di dalam kurung ini dengan bilangan yang sama. Nah, berarti negatif 2x ditambah 7 kalikan juga dengan negatif 2x ditambah 7. Nah, setelah bentuk seperti ini, ternyata bentuknya sama seperti contoh soal tadi yang pertama. Cara mengerjakannya satu persatu, mulai dari negatif 2x dikalikan dengan negatif 2x. Negatif kali negatif positif. 2x kali 2x jadinya 4x kuadrat. Terus lagi, negatif 2x kalikan 7. Berarti hasilnya negatif 14x. Kemudian kita beralih ke yang ini sebelahnya, yaitu ini 7. 7 kalikan dengan negatif 2x menjadi negatif 14x.
Kemudian lagi 7 kalian kalikan juga dengan 7. Nah, hasilnya adalah, ini kan plus kali plus, hasilnya juga plus 49. Nah, ini kan sudah ya, langkah pertama sudah. Tinggal kita lihat mana yang sejenis. Ternyata yang sejenis adalah ini. Negatif 14x dikurangi 14x. Kita tulis dulu yang depan 4x kuadrat. Kemudian yang ini kita hitung. Pinjam 14 buku, pinjam lagi 14 buku. Jadi total pinjam 28 buku atau negatif 28x. Kemudian plus 49-nya kalian tulis. Nah, ini jawabannya sudah selesai karena mereka sudah tidak ada yang sejenis. Untuk selanjutnya, kita akan membahas materi pembagian bentuk aljabar. Langsung masuk ke soal ya. Soal yang pertama, hasil bagi x kuadrat ditambah 5x dikurangi 300 oleh x ditambah 20 adalah. Nah, cara mengerjakannya itu sebenarnya hampir sama seperti saat kalian membagi bilangan bulat. Kita akan menggunakan porogapet. Nah, meskipun ini bentuk aljabar, namun kita tetap menggunakan porogapet ya. Namun nanti ada sedikit perbedaan. Nah, cara mengerjakannya coba kalian lihat. Di sini yang terletak di dalam ini berarti yang mana? Ini kan hasil bagi x kuadrat ditambah 5x dikurangi 300 oleh x ditambah 20. Berarti yang di dalam sini adalah yang x kuadrat ditambah 5x dikurangi 300. Kemudian pembaginya dia adalah x ditambah 20. Kalian tulis di sini x ditambah 20. Nah, langkah selanjutnya kalian perhatikan ya, cara membaginya itu gini. Pertama, kalian lihat dulu yang paling depan. Nah, ini yang paling depan itu kan x kuadrat. Terus pembaginya adalah x. X kuadrat dibagi x itu berapa? Atau biar gampang, x dikalikan dengan berapa supaya hasilnya x kuadrat. Nah, berarti jawabannya x dikalikan dengan x. Jadi x kali x itu kan jawabannya x kuadrat. Jadi di sini kita sudah menemukannya yaitu x. Langkah selanjutnya kita kalikan x dengan semua yang ada di sini. Satu persatu mulai dari x kalikan dulu dengan x. X kali x itu ketemunya x kuadrat. Terus kalian tulis di sini. Berarti x kuadrat. Kemudian lagi x kalikan dengan yang sebelahnya ini. X kalikan dengan 20. Hasilnya berapa? Nah, kalau x kalikan 20 berarti 20x. Atau karena di sini x itu kan depannya tidak ada bilangannya, berarti dia 1. 1 kali 20 kan 20. Karena ada x berarti ya 20x. Terus karena di sini x-nya positif dan 20-nya juga positif, maka di sini tandanya plus 20x. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan operasi pengurangan atau penjumlahan supaya nanti di sini nilainya adalah 0. Nah, berarti kita gunakan pengurangan ya. X kuadrat dikurangi x kuadrat. Kan hasilnya 0 kan? Kan ibaratnya sama kayak 2 dikurangi 2. Kan hasilnya 0. Ini kan bilangan yang sama. Nah, ini x kuadrat dikurangi x kuadrat. Berarti 0. Terus yang berikutnya, yang sebelahnya kita kurangi juga. 5x dikurangi 20x. Nah, cara mengerjakannya, kalian boleh mengabaikan x-nya. Yang bilangannya dulu. 5 dikurangi 20. Berapa? Nah, hasilnya adalah negatif 15x. Karena dia variabelnya x. Jadi ini kan mereka sejenis, makanya bisa kita hitung karena sama-sama punya variabel x. Nah, setelah dikurangi semua, tinggal kalian turunkan yang di sebelah sini, yang paling belakang sendiri. Berarti diturunkan negatif 300 atau dikurangi 300.
Nah, langkah selanjutnya, kalian ulangi lagi seperti tadi. Kita lihat yang paling depan. Yang paling depan itu kan negatif 15x. Berarti kalian cari negatif 15x dibagi x. Itu hasilnya berapa? Atau kalian juga boleh mencari x dikalikan berapa supaya hasilnya negatif 15x. Coba kalian cari. Nah, ternyata x itu harus dikalikan dengan negatif 15. Nah, kita cek ya. Berarti kan di sini negatif 15 kali x, hasilnya negatif 15x kan. Nah, berarti itu sudah benar. Tinggal kita hitung negatif 15 kali x dulu. Berarti kan negatif 15x. Kemudian lagi negatif 15 kali positif 20. Negatif kali positif ketemunya negatif. Terus 15 kali 20 hasilnya negatif 300. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita kurangkan juga. Nah, mulai dari yang depan. Pokoknya yang sejenis. Ini kan mereka sejenis, sama-sama ada variabel x-nya. Kemudian yang belakang mereka juga sejenis, sama-sama bilangan bulat. Nah, kita mulai dari yang depan. Negatif 15x dikurangi negatif 15x. Nah, biasanya banyak sekali yang keliru saat perhitungan ini. Supaya kalian tidak keliru, kita tulis saja di sini negatif 15x dikurangi negatif 15x. Ini kan dikurangi, ini negatif. Nah, kalian lihat tandanya. Di sini kan ada tanda min ketemu min kan? Nah, ini min ketemu min bisa kita ganti dengan plus. Berarti di sini negatif 15x ditambah 15x. Nah, ibaratnya kita pinjam 15 buku, dikembalikan 15 buku. Nah, berarti lunas kan, impas kan, jadi sama dengan 0. Nah, di sini kita juga bisa menuliskan sama dengan 0. Namun di sini kita lanjut lagi dulu, yang negatif 300 dikurangi negatif 300 juga. Nah, kalian hitung. Berarti kan ini sama seperti tadi, negatif 300-nya ditulis dulu. Terus min ketemu min, itu tandanya bisa berubah menjadi plus 300. Negatif 300 ditambah 300 itu sama dengan 0. Nah, karena mereka sama-sama 0, jawabannya berarti di sini kita tulis 0. Nah, jadi hasil pembaginya, hasil bagi dari x kuadrat ditambah 5x dikurangi 300 oleh x ditambah 20 adalah, kalian lihat saja yang di atas ini. Berarti sama dengan x dikurangi 15. Nah, itu cara pembagian bentuk aljabar. Supaya kalian lebih paham, kita lanjut soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua, hasil bagi negatif 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 oleh x ditambah 2. Nah, cara mengerjakannya sama seperti tadi, kita buat porogapetnya dulu. Yang di dalam sini itu adalah bilangan yang mau dibagi. Nah, berarti di sini negatif 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2. Kemudian yang di pojok sini itu bilangan pembaginya, yaitu x ditambah 2. Nah, yang selanjutnya kalian bagi saja negatif 3x kuadrat dibagi x, atau x kalikan berapa supaya hasilnya negatif 3x kuadrat. Nah, jawabannya adalah x kalikan negatif 3x. Kita cek ya. Negatif 3x kalikan x ketemunya negatif 3 kalikan di sini kan 1. Negatif 3 kali 1 ketemunya negatif 3. X kali x ketemunya x kuadrat. Bener kan? Jadi negatif 3x kali x hasilnya negatif 3x kuadrat. Kemudian lagi, negatif 3x-nya kalian kalikan dengan positif 2. Negatif kali positif hasilnya negatif 3x kalikan 2 hasilnya negatif 6x. Kemudian kalian kurangkan. Nah, di sini kan negatif 3x kuadrat dikurangi negatif 3x kuadrat. Coba kita hitung ya.
Cara menghitungnya sama seperti yang penjelasan sebelumnya. Di sini kan kalian menjumpai min ketemu min. Berarti ya udah tandanya kita ganti dengan plus. Nah, kan seperti ini. Jadi pinjam 3x kuadrat dikembalikan 3x kuadrat. Berarti sudah lunas kan? Berarti sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjut lagi yang sebelahnya. Negatif 5x dikurangi negatif 6x. Kita tulis. Sama seperti tadi, ini ada min ketemu min, nanti bisa kita ganti dengan plus. Nah, kita pinjam 5 buku, dikembalikannya malah 6 buku. Berarti mengembalikannya lebih apa kurang? Lebih kan? Lebih berapa? Lebih 1 buku. Karena lebih 1 itu kan tidak usah ditulis, jadi langsung negatif x. Di sini kan mengembalikannya lebih itu positif. Maaf tadi salah mengucapkan ya. Nah, karena di sini hasilnya 0 dengan x, 0 itu kan tidak perlu ditulis. Jadi kita tulis di sini x. Kenapa 0 tidak perlu ditulis? Karena nanti di sini 0 ditambah x, ya udah hasilnya tetap x. 0 ditambah bilangan berapapun, hasilnya tetap bilangan itu. Misalkan 0 tambah 5 kan hasilnya 5 kan. Begitu pula dengan 0 tambah x, ya udah hasilnya tetap x. Setelah ini kalian turunkan bilangan berikutnya yaitu plus 2. Tinggal kalian lihat x dibagi x hasilnya berapa? 1 kan? Ini positif dibagi positif hasilnya positif 1. Atau kalian boleh juga 1 kali x, kan di sini x. Terus 1 kali 2 hasilnya 2. Tinggal kalian kurangi saja. Nah, dikurangi x dikurangi x berapa? 0 kan? 2 dikurangi 2 juga 0. Jadi di sini sudah 0. Karena sudah habis, berarti jawabannya sudah ketemu. Jadi hasil bagi negatif 3x kuadrat dikurangi 5x tambah 2 oleh x ditambah 2 adalah ini. Kalian lihat hasilnya di sini. Negatif 3x ditambah 1. Nah, itu dia pembahasan untuk materi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Jangan lupa kalian klik subscribe ya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan nantikan terus video-videoku yang selanjutnya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.